Berita baik untuk ekonomi Malaysia. Dagangan kita memulakan tahun ini dengan langkah. Beginilah praktik Kalian masih ingat gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support calon ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, guys, gimana puasanya hari ini? Lancar? Mudah-mudahan diteruskan terus lancar guys puasanya, karena hari ini hari pertama kita puasa di Malaysia. Mudah-mudahan puasa kita terus lancar, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa ini, dan selalu diberikan ketabahan dalam menahan amarah dan hawa nafsu, dijauhkan dari segala bentuk musibah apapun. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Berita baik untuk ekonomi Malaysia. Dagangan kita memulakan tahun ini dengan langkah kanan, mencatatkan pertumbuhan tahun ke tahun yang ke-13 berturut-turut pada bulan Januari. Ekspor kita melonjak naik 3.1% kepada 242 bilion ringgit. Ini merupakan pertumbuhan ekspor bulan keempat berturut-turut, dan kita juga mencatat kelebihan dagangan yang ke-57 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Sektor E&E kita juga tidak ketinggalan. Ekspor barangan E&E mencatat kenaikan hampir 7 bilion ringgit. Permintaan yang tinggi bagi peranti semikonduktor dan litar bersepadu elektronik telah mendorong peningkatan 2 digit ekspor ke Amerika Syarikat dan Taiwan. MITI dan Matrix komited untuk terus memacu pertumbuhan ekspor Malaysia. Kami akan terus berusaha untuk memastikan Malaysia kekal sebagai pemain utama dalam perdagangan global. Wow. Semakin maju. Waduh. Perdagangan melonjak di Januari 2025, awal tahun yang baik, dan terus melonjak guys. Terbaiklah Malaysia, dan tahniah sekali lagi di awal Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadi berkah dan menjadikan Malaysia terus membaik. Nah, kita kapan kita kok malah asik impor aja, orang milik negara orang masuk ke sana, impor. Sebenarnya kita bukan mampu untuk membelinya, tapi kita tidak mampu untuk membuatnya. Sedangkan di Malaysia sudah mampu membuat ini, buat itu. Mereka sudah mau ekspor tuh, bukan impor lagi tapi ekspor tuh. Ekspor, ingat ya, ekspor. Di kita impor, kenapa? Karena kita tidak mampu membuatnya sendiri. Bahkan kilang-kilang sekarang banyak yang tutup, dan banyak pengangguran, bertambah pengangguran kita. Jangan bilang enggak ya, jangan bilang baik-baik saja ya, jangan bilang enggak ya. Jangan bilang enggak loh ya. Sekarang udah beberapa pabrik loh yang tutup, dan berapa puluh ribu orang yang sudah menganggur ya. Kita berlanjut guys ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Beginilah praktik curang ayam gelonggongan demi hasilkan ukuran yang tampak besar. Menggunakan sebuah alat, daging ayam disuntik air yang dibantu tekanan angin hingga bobotnya menggembung. Ulah nakal produsen di rumah potong ayam yang ada di Bilangan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini bisa memotong 200 ekor ayam dalam sehari, yang dijual dengan kisaran Rp30.000 hingga Rp50.000 setelah disuntik air. Yang dimana ayam tersebut dari keterangan pelaku SY, bobot awal apabila atau sebelum dilakukan gelonggong berbeda sekitar 1 sampai 2 ons.
Mirisnya lagi, praktik ayam gelonggongan yang beroperasi sejak tahun 2021 memakai air kotor saat penyuntikan ke daging ayam. Ya, terkontaminasi bakteri yang ada di air kotor tersebut. Nah, jadi yang pertama itu ayamnya akan cepat busuk, ya, akan cepat busuk. Kemudian juga konsistensinya itu juga akan menjadi lembek karena banyak air ya. Kemudian juga dia akan berbau cepat berbau. Selain mengamankan seorang pekerja, polisi turut menyita barang bukti lain seperti jarum suntik, selang air, dan kwitansi penjualan. Seorang tersangka yang merupakan pekerja terancam 5 tahun penjara, sedangkan pemilik rumah potong masih diburu polisi. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Emang gitu ya selalu ya di Konoha ya. Kalau udah menjelang Ramadan, menjelang hari raya itu ada aja idenya untuk membuat kejahatan, untuk menjual makanan seperti ini apa. Pokoknya ada aja idenya untuk mengakali gitu ya. Mengakali masyarakat itu. Untuk menjual yang nggak genah, yang nggak betul gitu. Ada saja. Bukan hanya di tempat di Jakarta aja guys, tapi di berbagai tempat itu pasti ada. Ada saja lah pokoknya ya. Entah itu dinaikkan harganya dengan, waduh, pokoknya ada aja lah. Gimana di tempat kalian? Tapi kalau gue di Malaysia ya, gue nggak pernah tuh melihat seperti itu gitu. Dan bahkan kenaikan harga bahan pokok itu rasanya nggak pernah nggak pernah denger gitu. Kalau di Indonesia tuh kalau udah musim-musim kayak gini tuh udah mulai naik nih gitu, udah mulai naik nih. Yang biasanya harganya 10.000 bisa-bisa sekarang itu bisa 20.000 dan bahkan bisa lebih gitu. Kalau di bulan-bulan sekarang, bulan puasa, bulan menjelang hari raya gitu, emang gitu biasanya guys. Kita berlanjut guys ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Apa ini? Kita bukan selevel. Oh, Proton. Anak muda Malaysia mengembangkan Proton. Sekarang udah nggak usah dipandu lagi, udah bisa mandu sendiri gitu ya. Ini gitulah artinya. Anak muda kita asik joget-joget. Ya juga sih, anak muda kita sekarang tuh lagi asik joget-joget tuh. Asik joget-joget di jalan. Ya sound system horek, inilah ada karnaval, inilah karnaval itulah, lagi asik itu. Sedangkan anak muda di Malaysia itu lagi mengembangkan inovasinya, gimana ke depan, gimana mengembangkan negaranya, gimana mengembangkan otomotif di negaranya gitu. Sekarang udah, waduh, makanya kita itu jauh ketinggalan bro. Karena kita itu jalan mundur, sedangkan negara lain, apalagi di Malaysia, udah jalan maju. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys, awal bulan puasa. Kalian masih ingat gak sih guys, 4 bulan yang lalu nih Presiden Prabowo memerintahkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengunjungi pabrik Sritex untuk memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK pada karyawan PT Sritex yang ketika itu dinyatakan pilot. Negara nggak boleh lalai soal ini. Negara harus hadir. Saya merasakan mungkin patriot di sini. Saya merasakan rohnya Pak Prabowo ada di sini. Jangan biarkan menjadi hancur karena orang-orang yang bertanggung jawab. Siapa tuh? Dan membicara ini di momen Sumpah Pemuda ini kita akan tangan Prabowo berjuang bersama Sritex. Semoga bersama Prabowo kita sudah sampaikan oke, jangan sampai terlalu. Hidup Prabowo! Hidup Prabowo! Namun sekarang malah berbanding terbalik. PT Sritex kini resmi ditutup pada tanggal 1 Maret 2025. PT Sritex pun melakukan PHK massal terhadap lebih 10.000 buruhnya. Waduh, padahal baru juga masuk awal bulan puasa ya, malah ada musibah seperti ini untuk para karyawan PT Sritex. Semoga pemerintah mencari jalan terbaik bagi para karyawan PT Sritex yang harus dirumahkan. Sebenarnya pemerintah itu udah lama ya, udah tahu PT Sritex ini akan membuang pekerjanya gitu, atau mem-PHK pekerjanya gitu. Seharusnya pemerintah itu sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari ya. Kalau tidak mau menyiapkan, ya harus membantu PT Sritex gitu. Iya, janjinya sih begitu ya, berjanji untuk membereskan semua masalah yang ada dalam PT Sritex. Tapi nyatanya sekarang kalau memang benar mau membantu dan
negara tidak mampu untuk membantu memperbaiki Sritek, ya setidaknya harus menyediakan yang 11.000 orang itu untuk setelah di PHK oleh PT Sritek, ya harus setidaknya dapat pekerjaan. Kan gitu guys, mempersiapkan pekerjaan untuk mereka. Udahlah, sebelum ada pembuangan kerja ini, sebelum ada PHK ini, udah banyak beratusan juta orang yang menganggur, ditambah lagi sekarang 11.000, ditambah lagi nih rencananya ada penutupan lagi nih di pertengahan bulan ini. Waduh, astagfirullahaladzim, ini bencana loh, ini bencana loh. Jangan sampai orang-orang yang berbisnis di Indonesia, orang-orang yang ada bisnis, ada perusahaan di Indonesia, jangan sampai mereka ini malas untuk berinvestasi di sana, malah mencabut semuanya, malah menutup semuanya. Habis kita. Kalian tahu, banyak pabrik-pabrik atau kilang-kilang yang ada di Indonesia itu milik asing. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa salawat.